Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karimah Hidayati Nuriyah dengan NIM 21210107014. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi makalah fikih yang sudah disusun dan jelas dipresentasikan oleh kelompok 1 sampai 10. Untuk kelompok yang pertama yaitu pengertian ilmu fikih. Fikih secara etimologi berarti faham, yang artinya menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin atau faham yang mendalam. Selain itu, fikih dapat diartikan mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata fakih yang berarti mengerti atau faham. Jadi pengertian fikih memberi pengertian kefahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di kelompok 2, sejarah fikih dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman ulama. Pada zaman Rasulullah, fikih itu praktek bentuknya, jadi bukan berbentuk disiplin keilmuan. Menerapkan hukum fikih itu hanya Al-Quran dan hadis saja, tidak ada yang lain karena semuanya kembali pada Rasulullah. Yang kedua yaitu pada zaman sahabat. Perkembangan ijtihad yang digunakan para sahabat adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jadi sekarang pengambilan hukum itu dari hadisnya para sahabat yang punya kemampuan. Yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Di masa tabi'in, perkembangan sekarang mulai adanya ijma yang sudah ada pada zaman Rasulullah, dan itu dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu pada zaman ulama. Pada zaman ulama muncullah permasalahan tentang fikih yang semakin banyak, maka kemudian ruang ijtihad bukan solusi yang menyelesaikannya, sehingga para ulama melakukan pembukuan ilmu fikih. Setelah dijelaskan di kelompok 2 tadi sejarah ilmu fikih, di kelompok 3 menjelaskan tentang aliran-aliran fikih. Hukum Islam terbagi menjadi 2 aliran pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Madrasah Al-Madinah dan Al-Madrasah Al-Qubadan, atau bisa juga dengan Madrasah Al-Mahdi dan Madrasah Al-Rai. Aliran Madinah terbentuk sebab sebagian besar sahabat tinggal di Madinah, dan aliran Baghdad atau Kufah juga dibentuk sebab sebagian sahabat tinggal di kota Kufah. Maka karena jasa para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Madinah, terbentuklah fuqaha sabah atau ahli hukum yang juga mengajarkan serta meningkatkan gagasan dari kalangan sahabat. Sejalan dengan perkembangan hukum yang telah melalui proses panjang, dan akhirnya produk hukum mengkristal menjadi madhab-madhab fikih yang tetap atau masih bertahan dan diikuti sampai saat ini, yakni madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan usul fikih sendiri dibagi menjadi 3 aliran, yakni aliran Syafi'iyah, aliran Hanafiyah, dan aliran Muta'akhirin. Dan di kelompok 4 dijelaskan tentang pengertian ta'lid, talfik, dan ittiba'. Ta'lid adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang meniru atau mengikuti pendapat atau perbuatan orang lain tanpa mengetahui sumber hukum atau dalil-dalilnya, serta apakah dalil tersebut kuat atau tidak. Menurut ulama ada 3 hukum untuk menghukumi ta'lid, diantaranya yaitu ta'lid yang diharamkan, ta'lid yang diwajibkan, ta'lid yang diperbolehkan. Kemudian talfik merupakan penetapan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Menurut hukum talfik itu dibagi menjadi 3 cabang, yaitu bertujuan untuk kebaikan dan ketentraman seorang hamba atas dasar yang menjaga diri dari maksiat dan kehati-hatian, dan terakhir berdiri di atas dasar toleransi dan demi kemudahan perbedaan keadaan mukallaf. Yang terakhir ittiba' adalah sikap mengikuti atau menerima semua perintah yang dilarangkan atau dibenarkan Rasulullah. Sedangkan orang yang diikuti disebut muttabi'. Untuk ittiba' sendiri secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ittiba' kepada Allah dan Rasulnya, dan ittiba' terhadap selain Allah, yakni mengikuti para ulama dan mujtahid. Dan di kelompok 5 menjelaskan tentang sumber ilmu fikih. Sumber hukum sendiri merupakan suatu yang paling mendasar dalam menetapkan sebuah hukum. Pada hakikatnya, tempat di mana kita dapat menemukan dan menggali suatu hukum itulah yang dinamakan dengan sumber hukum. Seperti yang dikutip dalam tulisan Yustiani 2018, sumber hukum Islam merupakan tempat pengambilan hukum Islam atau sumber-sumber hukum Islam. Di sini bisa juga disebut dengan istilah dalil-dalil tempat berbijaknya kebijakan-kebijakan hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam merupakan tempat asal atau tempat lahirnya hukum-hukum Islam yang ada. Sumber hukum ini juga merupakan suatu hal yang paling mendasar dalam menentukan hukum. Sumber-sumber hukum ini sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama Al-Quran atau sumber hukum utama, yang kedua hadis, sumber hukum setelah Al-Quran atau sering dikenal dengan as-sunnah, yang ketiga ijma', kesepakatan para ulama, dan yang terakhir qiyas, menyamakan hukum yang memiliki nas atau tidak. Yang kelompok 6 yaitu menjelaskan tentang sejarah 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Yang pertama, mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara 4 Ahlussunnah wal Jamaah yang populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam besar Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun
80 Hijriah di Kufah dan dibesarkan di Al-Baghdad pada masa kekhalifahan Abdullah bin Marwan, kemudian meninggal pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 105 Hijriah, yaitu madhab Maliki. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Aswi yang biasa disebut atau dijuluki dengan Imam Malik, lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau merupakan pendiri dari madhab Maliki. Kedudukan yang Imam Malik miliki dalam bidang fikih dan hadis itu sangat tinggi. Beliau sendiri yang merupakan ahli hadis dan fikih yang paling dipercaya karena ketekunan yang beliau miliki. Imam Malik menjadi seseorang ulama yang terbuka. Adapun metode atau isbat yang digunakan oleh Imam Malik dalam penetapan hukum Islam adalah berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' Al-Madinah, Fatwa Sahabat, Khobar Ahad dan Qiyas, Al-Ihsan dan Al-Maslahah Al-Mursalah. Untuk yang ketiga yaitu madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Al-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Pada saat umur beliau menginjak usia 2 tahun, ibunya membawa ke Mekah untuk berkumpul dengan keluarganya di Mekah. Beliau menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim Al-Janji dan lain-lain. Beliau telah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan hafal Al-Mutawattah-nya Imam Malik saat usia 10 tahun. Itu yang terakhir yaitu Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis dan ahli fikih, pendiri madhab Hambali, madhab keempat dalam bazar pemikiran fikih Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Al-Saibani Al-Baghdadi. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali berasal dari keturunan Arab Bani Saibani dan Habilah Rabi'ah Daniyah. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal 164 Hijriah. Itulah sejarah dari 4 madhab. Di kelompok 7, pengertian dan perbedaan serta ruang lingkup fikih dan syariat. Fikih adalah sebuah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang tercantum pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berfungsi untuk ditetapkan pada segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sementara syariat diartikan sebagai norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib diikuti oleh umat Islam. Fikih dan syariat memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya ialah fikih ruang lingkupnya terbatas pada perbuatan hukum manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum, memperinci ketentuan dalam dalil dan syarat dengan lebih khusus seperti bidang jual beli, perkawinan, muamalah dan lain sebagainya. Sedangkan syariat ruang lingkupnya bersifat umum atas semua perbuatan manusia sebagaimana tertuang dalam Al-Quran As-Sunnah. Ruang lingkup fikih dan syariat mencakup semua hukum yang ditetapkan dalam bentuk amalan oleh setiap mukallaf, orang yang diserahi tugas atau tanggung jawab pelaksanaan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda kedewasaan, kecerdasan, kesadaran. Adapun ruang lingkupnya yaitu ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siasa, akhlak dan ketentuan lainnya. Selanjutnya dari kelompok 8 menjelaskan tentang fikih dan usul fikih. Kata fikih berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu fakih yafqahu, sama seperti yang pertama tadi yaitu morfologi yang berarti mengerti atau paham secara mendalam. Selain itu kata fikih juga dimaknai dengan memahami sesuatu dengan baik. Kepahaman ini dimaksudkan agar manusia beriman berkenan untuk mempelajari agama Islam. Pengertian usul fikih adalah sekumpulan kaidah yang menjadi landasan teoritik dari rumusan-rumusan pemikiran fikih, baik berupa metode analisis, makna lafal, maupun kaidah yang dapat menghubungkan berbagai kejadian aktual dalam Al-Quran, Sunnah, serta ijma' sahabat. Dilihat dari objek pembahasan, ilmu fikih membahas tentang dalil-dalil yang bersifat juz'i atau khusus, sehingga menghasilkan hukum juz'i pula yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dilihat dari sifatnya, fikih lebih bersifat praktis, sedangkan usul fikih lebih bersifat kebahasaan atau teoritis. Usul fikih meliputi bahasa kaidahnya, sebab kaidah-kaidah tersebut mutlak dan diperlukan oleh mujtahid, seperti pembahasan mengenai makna hakiki atau real dan majaz atau kiasan, lafaz umum dan sebagainya. Fikih ibadah
yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti tata cara toharoh, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Fikih atau usul fikih dan usul fikih merupakan dua hal yang berbeda, tetapi tetap berhubungan yang saling melengkapi. Hubungan fikih dan usul fikih sangat terkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu hukum Islam yang ditetapkan oleh seluruh umat Islam. Di kelompok 9 menjelaskan tentang riba. Riba menurut bahasa mempunyai arti tambah, sedangkan riba menurut istilah adalah menyerahkan sesuatu dengan pergantian sesuatu yang lain, dan tidak adanya kesamaan menurut timbangan syarak pada waktu akad atau tukar menukar barang. Dan riba ini memiliki beberapa pengertian juga, yaitu menurut mazhab Hanafi, menurut ulama Hanafi, ilat riba adalah hukum beli barang yang dibarter atau ditimbang dengan komoditas seperti emas, perak, gandum, garam, kurma, dan anggur kering. Jika barang-barang yang serupa dengan barang-barang tersebut di atas, seperti kurma dengan kurma ditimbang dan diperdagangkan dan ditimbangkan salah satunya, itu disebut riba fard. Yang kedua, menurut ulama mazhab Maliki, menurut ulama Maliki, ilat diharamkan riba pada emas dan perak adalah harganya, sedangkan ilat makanan berbeda pada riba nasiyah dan riba fard. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, menurut ulama Syafi'i, ilat riba emas dan perak ditemukan dalam harga ketika kedua komoditas itu dinilai atau menjadi harga sesuatu. Demikian juga uang yang merupakan harga sesuatu bisa juga menjadi harga sesuatu meskipun tidak terbuat dari emas dan perak. Itu yang terakhir, mazhab Hambali, ada 3 riwayat ilat riba di mazhab ini, tetapi yang paling terkenal adalah pendapat para ulama Hanafiyah. Namun ulama Hanabilah melarang jual beli sejenisnya yang ditimbangkan dengan kurma. Contoh riba pada zaman sekarang yaitu penggadaian, kredit rumah atau kendaraan, pinjam bank, kartu kredit, memberi hadiah berupa hutang. Yang makalah yang ke-10 menjelaskan tentang cadar presentif 4 mazhab hukum cadar menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, di zaman sekarang perempuan yang masih muda dilarang membuka wajahnya di antara laki-laki, bukan karena wajahnya itu termasuk aurat, tetapi menghindari fitnah. Cadar dalam mazhab Hanafi dihukumi sunnah yang dianjurkan. Sunnah tersebut menjadi wajib jika membuka wajah dapat menimbulkan fitnah. Ulama mazhab Hanafi, Imam Muhammad Alauddin berkata, seluruh badan manusia adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam suatu riwayat hadis juga telapak tangan luar, demikian juga suaranya, namun bukan aurat jika di hadapan sama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki. Yang kedua, hukum cadar menurut mazhab Maliki. Sementara mazhab Maliki mengatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam salat maupun di luar salat karena termasuk perbuatan berlebih-lebihan. Namun di antara sisi mereka berpendapat bahwa menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah ketika ia adalah wanita yang cantik atau dalam situasi banyak munculnya kejahatan atau kerusakan moral. Hukum cadar menurut mazhab Syafi'i yang lebih jauh. Dalam mazhab Syafi'i terdapat silang pendapat mengenai hukum cadar. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunnah, sedangkan pendapat ketiga adalah khilaful aula, menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar. Itu yang terakhir, yaitu hukum cadar menurut mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya. Ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya mubah. Kesimpulan dari hukum memakai cadar ini yaitu mayoritas fuqaha baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa wajah bukanlah termasuk aurat. Cadar dalam mazhab Hanafi dihukumi sunnah yang dianjurkan, sementara mazhab Maliki menyatakan bahwa makruh. Hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam mazhab Syafi'i terdapat silang pendapat mengenai hukum cadar. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar tidak baik. Cadar bagi wanita adalah wajib. Berpendapat kedua adalah sunnah. Ulama mazhab Hambali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya. Dan ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya juga mubah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik perbuatan ataupun kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.